saya tanya, Rasul masuk surga enggak? Para sahabat masuk surga enggak? Rasulullah dan para sahabat clear dijamin masuk surga karena beragamanya sudah sempurna tanpa filsafat. Apa fakta uniknya, Pak? Ini satu kebanggaan bagi umat Islam yang mampu bahasa Arab. Semua filsafat Yunani sudah disalin ke bahasa Arab. Maka yang ada sekarang filsafat Yunani itu yang murninya pakai bahasa Arab, yang bahasa Yunaninya sudah tidak ada. Kita yang benar tidak terkontaminasi dengan ilmu filsafat Yunani ala Yunani atau ilmu kalam yang merupakan adopsi dari ilmu filsafat Yunani. Karena Islam sudah ada, sudah utuh tanpa harus ada ilmu tersebut. Paham? Islam sudah utuh tanpa harus ilmu tersebut. Nabi dan para sahabat tidak pernah berbicara tentang ilmu filsafat sama sekali. Dan orang-orang para sahabat zaman itu sudah bisa beriman dengan Allah dengan iman yang sempurna tanpa harus tahu filsafat dan ilmu kalam. Ya. Makanya Imam Syafi'i begitu keras kepada orang yang belajar ilmu kalam. Ya. Beliau berkata, hukmil al-kalam an yujradu bin ni'al wal jara'id. Hukumku kepada orang yang belajar ilmu kalam hendaknya dipukul dengan sendal, dengan pelepah korma, kemudian diarak untuk dipermalukan. Kemudian dikatakan kepadanya, ini adalah balasan kepada orang yang belajar ilmu kalam. Bahkan dalam perkataan yang hebat dia mengatakan, la an yubtala rajul, seandainya seorang bermaksiat dengan seluruh maksiat selain syirik, masih lebih saya sukai daripada terkena dengan ilmu apa? Ilmu kalam. Ilmu yang justru bikin orang bimbang tentang akidah, tentang Tuhan. Yang ilmu ini tidak dikenal oleh para sahabat, tidak dikenal oleh para tabi'in, dan mereka bisa beriman dengan Allah dengan iman yang hebat. Mereka bisa berjihad, bisa mengorbankan jiwa raga mereka. Mereka bisa bersedekah dengan seluruh harta mereka tanpa mengetahui perkataan Aristoteles, Plato dan lainnya. Tidak perlu. Oleh karenanya kalau belajar ilmu akidah, kemudian ada ilmu kalam, tidak usah belajar, itu salah. Ilmu akidah itu mudah. Ini aja, Pak, katanya Imam Abu Hanifah yang dinukil oleh muridnya yaitu Abu Yusuf, kalau ilmu tentang filsafat adalah kebodohan dan tidak tahu tentang filsafat itu adalah ilmu. Udah. Katanya Imam Malik, kalau seandainya filsafat atau ilmu kalam itu ilmu, pasti akan dipelajari oleh sahabat Nabi. Tapi itu adalah kebodohan di atas kebodohan. Pak, saya tanya, Rasul masuk surga enggak? Para sahabat masuk surga enggak? Rasulullah dan para sahabat clear dijamin masuk surga karena beragamanya sudah sempurna tanpa filsafat. Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum juga tanpa ada tumpang tindih filsafat. Dan keagamaan para sahabat yang dinyatakan oleh Allah, oleh Rasulullah, khairun nasi qarni, tanpa filsafat. Dan katanya Imam Asy-Syafi'i, hukuman saya buat orang yang belajar ilmu filsafat dicambuk pakai pelepah kurma, dikeliling diarak keliling kota, dikatakan ini hukuman orang yang belajar ilmu filsafat. Dan Imam Ahmad mengatakan sahibu kalamin zindikun, kebanyakan tokoh-tokoh filsafat itu zindik. Makanya Imam Al-Ghazali tobat sampai menulis kitab Tahakutul Falasifah, rancunya pemikiran filsafat. Bahkan beliau memuat suatu syair yang mengatakan nihayatil uquli iqalu, akhir daripada perjalanan petualangan akal adalah ruwet. Wa aktsaru sa'yil alamina dhalalu, dan kebanyakan perjalanan akhir mereka adalah kesesatan. Lihat antum Ibnu Arabi, Al-Hallaj, kemudian tokoh-tokoh lain, Ibnu Sina, Ibnu Rus, yang akhirnya semuanya betul apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, nihayat wa aktsaru sa'yil alamina dhalalu, akhir perjalanan hidup mereka adalah kesesatan. Saya bedal filsafat murni, tapi yang sudah disaring oleh Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali mengatakan ada filsafat yang halal, yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram. Dia sudah bagi. Saya mau tanya ke antum belajar ilmu fisika nggak? Belajar matematika?
Ada namanya teori Pitagoras. Itu filsafat murni. Kalau antum mengharamkan filsafat, lalu menggunakannya, mengaplikasikannya dalam kehidupan, selamat, Anda telah memakan filsafat. Lalu Anda haramkan apa yang Anda makan. Ya, kawan saya belajar arsitek. Arsitek itu bahasa Arabnya handasah. Itu salah satu cabang dalam filsafat. Dulu hanya filosof yang bisa bangun. Itu sebabnya di Yunani, Athena itu bagus sekali. Itu dari bangunan filsafat. Jadi filsafat itu bukan cuma ngomong-ngomong Tuhan aja. Filsafat itu banyak cabangnya. Anda mau tanya lagi, antum belajar kedokteran nggak? Atau cuma kedokteran umum lah, dari ilmu biologi gitu, kimia, kan nanti kan pengobatan dari situ juga. Pasti pernah belajar biologi, kimia. Semua ilmu itu adalah cabang dari filsafat. Makanya ada kimia murni, ada kimia terapan. Yang murni ini filsafat. Matematika murni, matematika terapan. Yang murni itu filsafat. Terus filsafat itu apa sebenarnya? Maka kalau nggak ngerti, jangan haramkan. Definisikan dulu barangnya, cari tahu detailnya. Jangan-jangan itu konsumsi kita tiap hari. Jangan-jangan pekerjaan kita pakai itu semua. Antum pakai laptop nggak kerja? Itu semuanya pakai teori filsafat terapan. Jadi mikir-mikir dulu. Pakai kamera nggak? Kamera ini yang menemukan filosof namanya Ibnul Haytham. Foto dengan video. Nah, ini ada sahabat saya baru hijrah. Terus dia bilang, "Tat, foto itu haram." Oh gitu. Terus kamu ngaji sama siapa? Ngaji sama si fulan. Lewat apa? YouTube. Oke. YouTube itu ada videonya? Atau suaranya doang? Oh, ada videonya. Kamu ngerti nggak 1 detik video berapa gambar? Mulai deh ya. Mulai nggak jelas. 1 detik berapa gambar? Semuter itu. Ada sekitar 20-30. Tanya aja sama ahlinya ya. Saya dengar dari pakarnya 30. Dari detik ke detik. Cepet sekali itu. Semuanya kumpulan gambar. Itu yang produk adalah seorang filosof namanya Ibnul Haytham. Wah, ada cerita unik tentang Ibnul Haytham. Nanti di lain waktu saya ceritakan. Ya, orangnya pura-pura gila gitu, lucu orangnya ya. Jadi jangan-jangan kita membolehkan sesuatu yang kita nggak ngerti, kita mengharamkan sesuatu yang kita nggak ngerti. Berarti kita ini belum masuk ke tataran akal iman. Filsafat itu kan asal katanya filosofia, tolabul hikmah, mencari hikmah. Hikmah tertinggi kan dari Allah. Yu'til hikmata man yasha. Allah berhikmah kepada siapa yang dikehendaki. Inilah jawaban Ibnu Rushd ketika ada orang mengharamkan filsafat. Ketika ada yang mengkritik filsafat, yaitu Al-Ghazali. Jadi Imam Ghazali mencoba memetakan filsafat. Mana yang boleh, mana yang makruh, mana yang bid'ah, mana yang haram. Lalu oleh Ibnu Rushd diserang balik. Cuma sayangnya Imam Ghazalinya udah wafat. Kalau enggak pasti balas-balasan tuh. Ya, Faslul Maqal judul kitabnya Ibnu Rushd. Ya, Faslul Maqal, buku tipis. Sayangnya tipis ya. Imam Ghazali untuk memetakan filsafat tebal-tebal kitabnya. Kok Ibnu Rushd nulisnya kecil sekali, jadi nggak level kata pengikut Ghazali. Filsafat ini secara tema dibagi kepada beberapa tema. Pertama, ilahiyat, tentang ketuhanan. Itulah filsafatnya Plato, Socrates, Aristoteles. Teori ilahiyat mereka itu adalah adaptasi serapan dari ajaran Nabi Sulaiman. Cuma karena mereka sudah berjarak dari para nabi, lalu mereka menggunakan akal, sehingga bercampurlah antara konsep wahyu dengan teori-teori pemikiran. Itu yang terjadi pada Aristo. Ya, Aristo ini punya kitab tentang ilahiyat.
Apa fakta uniknya Pak? Ini satu kebanggaan bagi umat Islam yang mampu bahasa Arab. Semua filsafat Yunani sudah disalin ke bahasa Arab. Maka yang ada sekarang filsafat Yunani itu yang murninya pakai bahasa Arab, yang bahasa Yunaninya sudah tidak ada.